Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, pada hari ini kembali kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Judul permenungan kita pada hari ini, persekongkolan itu menjauhkan berkat dari kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengawali 1-2 pokok renungan kita hari ini dengan sebuah cerita. Sebuah legenda tentang Ratu Seba. Diceritakan bahwa pada suatu hari Ratu mengirimkan 2 bunga karangan, 2 bunga mawar kepada Raja Salomo. 1 karangan bunga asli, sedangkan yang lainnya itu tiruan. Menurut legenda itu, Ratu ingin menantang Raja Salomo agar bisa menunjukkan karangan bunga mana yang asli dan mana yang tiruan atau rekayasa. Berhadapan dengan tantangan itu, Solomon lalu menerima bunga-bunga itu. Setelah dia menerima bunga itu, dia lalu membuka jendela kerajaan dan membiarkan sekawanan lebah masuk dan segera mengerumuni bunga-bunga itu. Ternyata lebah-lebah itu lebih memilih mengerumuni bunga yang asli. Dengan ini menjadi jelas bahwa ternyata yang rekayasa tidak dihampiri oleh lebah. Bunga asli, original, itulah yang dihampiri lebah. Demikianlah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kebaktian yang tulus dan yang tidak tulus dari kehidupan. Itu bisa dilihat dari bagaimana keaslian seseorang dan ketulusan seseorang menyatakan kebaikan, kebenaran dan keadilan dalam kehidupan. Dari cerita singkat ini menghantar kita untuk melihat bagaimana kehidupan Yesus pun selalu dihantui oleh situasi-situasi ini. Ada situasi asli dan situasi tiruan atau rekayasa. Dan ini nyata di dalam kehidupan para ahli Taurat dan para Farisi. Yesus selalu berhadapan dengan sikap hidup orang Farisi ataupun para ahli Taurat yang mendua. Di depan mereka bisa mengatakan ya, tetapi di belakang mereka bisa mengatakan tidak. Dan lihat bahwa dengan mereka mengatakan tidak dan mereka sedang membangun persekongkolan untuk membunuh Yesus, Yesus tidak pernah melawan dengan melakukan aksi kejahatan ataupun Yesus tidak memberikan reaksi negatif terhadap setiap persekongkolan mereka. Yang Yesus lakukan ialah menyingkir dan senantiasa menyerahkan kehidupannya kepada kehendak Bapa. Nah, dia yakin dan percaya bahwa Bapa tidak pernah meninggalkannya dalam situasi dan kondisi apapun. Yesus tidak pernah terpancing dengan sikap persekongkolan
ataupun kemunafikan yang dinyatakan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dan kita bisa melihat bahwa setiap persekongkolan kejahatan yang sedang dibangun oleh orang-orang Farisi seringkali tidak menghadirkan berkat dan mendatangkan arti sebuah keselamatan dalam kehidupan mereka. Apa yang baik, benar, dan adil yang dilakukan Yesus sering menghasilkan banyak uang. Orang lebih banyak mengikuti dan mendengarkan pengajaran Tuhan daripada mendengarkan dan mengikuti ajaran para Farisi dan ahli Taurat. Seperti cerita tadi, bagaimana dua jenis bunga, yang satu rekayasa atau tiruan, yang satunya yang asli, akan lebih dihampiri oleh lebah untuk menikmati bunga, dan akhirnya mereka belum bisa lagi menghasilkan madu atau menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Dari cerita dan bacaan Injil hari ini, kita bisa belajar dan membangun refleksi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita perlu menjauhkan diri dan hidup kita dari persekongkolan atau konspirasi-konspirasi kejahatan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Sebab itu tidak menghadirkan atau mendatangkan berkat atau keselamatan untuk kehidupan kita. Yang ada hanyalah menjauhkan kita dari berkat dan keselamatan. Yang kedua, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana menyikapi setiap perilaku jahat, persekongkolan yang dibangun oleh para Farisi dan ahli Taurat. Yesus selalu menyingkir, bahkan mendoakan mereka dan menyerahkan setiap persoalan itu ke dalam dan kesatuannya dengan Bapa. Dan hal berikut yang perlu kita belajar dari Yesus, bahwa Yesus senantiasa membangun dan merancang hal-hal baik dan benar dan adil untuk keselamatan manusia. Dan itu menjadi berkat bagi manusia dan menjadi berkat pula bagi diri dan kehidupan. Akhirnya kita semua diajak untuk senantiasa merancang kebaikan dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi berkat dan keselamatan bagi kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Dan berjuang untuk senantiasa menjauhkan diri dari persekongkolan ataupun konspirasi-konspirasi jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Sebab itu menjauhkan kita dari berkat dan arti sebuah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.